Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini adalah Bapak Penatua Adi Wicahyo. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kami dari pagi hingga pada malam hari ini Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyempatkan waktu untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan, melalui firman yang akan kami dengar. Berkati kami Tuhan yang akan melakukan ibadah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu yang disampaikan, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Bapak Penatua Adi Wicahyo, urapi beliau Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan dapat kami mengerti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca pujian Mazmur dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 secara bergantian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 63 bait yang pertama, Firman-Mu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita pada malam hari ini. Bacaan kita terambil dari Keluaran pasal yang 33 pada ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-14. Keluaran 33 pada ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang boleh kita mau baca dan renungkan, kiranya boleh menjadi kekuatan kita, dan kita juga boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami boleh naikkan dari-Mu ya Bapa. Ketika di malam hari ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang Tuhan hendak kami mau baca dan renungkan, boleh kami mengerti, terlebih kami mau nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa, sehingga apa yang boleh hamba-Mu sampaikan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 33 pada ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-14 yang menyatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku.
Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Puji syukur Bapak Ibu, jikalau di malam hari ini kembali kita boleh dipersatukan di dalam ibadah keluarga, yang tentunya perenungan kita di malam hari ini masih akan berbicara tentang kitab Keluaran, yang akan kita mau renungkan di malam hari ini, yaitu pada pasalnya yang ke-33. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita malam hari tentunya tidak lepas atau masih ada kelanjutan daripada pemberitaan firman yang boleh kita dengar di hari Minggu kemarin, yaitu di pasalnya yang ke-32. Di mana kalau boleh kami simpulkan, di sana boleh ceritakan tentang bagaimana pelanggaran yang begitu besar yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika dia mencari ilah lain, yaitu membuat patung lembu emas. Ketika mereka tidak sabar menunggu Musa untuk turun dari Gunung Sinai, dan pada akhirnya mereka membuat patung lembu emas. Nah, inilah awal cerita yang akan kita mau renungkan bersama di malam hari ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dengan peristiwa itu timbullah amarah Allah kepada bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu baca lengkap sampai pada ayatnya yang ke-35, khususnya nanti pada ayatnya yang ke-34, di sana dinyatakan bagaimana Allah kalau dikatakan mengutuki bangsa Israel akan dosa-dosanya yang begitu besar. Nah, sesungguhnya Allah sendiri sudah berfirman kepada Musa untuk segera berangkat. Dan Allah akan mengutus yaitu malaikatnya yang berjalan di depan, yang tentunya akan mengirim bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, berangkat dari inilah Musa membuat sesuatu yang luar biasa, yang boleh mau kita teladani, yang kita merenungkan di malam hari ini, yaitu kenapa Musa tidak segera berangkat. Kenapa Musa tidak langsung berangkat, padahal Allah sudah memerintahkan untuk segera berangkat. Tetapi dalam bacaan kita, di dalam pasal yang ke-33 ini tadi, justru Musa mendirikan kemah pertemuan, kemah atau tempat di mana Musa melakukan hubungan dengan Allah, percakapan dengan Allah. Nah, yang mau kita renungkan adalah kepemimpinan Musa ini yang menjadi menarik, Bapak Ibu. Menarik kenapa? Karena dari hasil percakapan Musa dengan Allah ini ada sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Menarik yang nanti akan kita coba renungkan bersama. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar kepemimpinan dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu yang bernama Musa. Seorang pemimpin besar yang memimpin bangsa, yang tentunya juga bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel,
keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Sebagai pemimpin bangsa yang besar, Musa yang awalnya ragu, namun pada akhirnya dapat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian juga dengan apa yang Musa alami ketika ia harus memimpin bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sejak awal Tuhan telah berjanji untuk menyertai Musa, memimpin bangsa, tentunya bangsa Israel, namun di pertengahan jalan ternyata bangsa Israel berubah setia kepada Allah. Pada saat Musa meminta 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah di Gunung Sinai, bangsa Israel justru membuat anak lembu emas dan menyembahnya. Kalau pada ibadah hari Minggu yang lalu, dikumpulkannya dari kalung anting-anting emas oleh Harun, dilebur, dan dibentuk menjadi anak lembu emas, dan mereka sembah sebagai Allah yang akan memimpin mereka, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka lupa bahwa Tuhan Allah lah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel dengan cepat melupakan 10 tulah yang Tuhan perbuat bagi bangsa atau orang-orang Mesir. Mereka pun cepat melupakan bagaimana Tuhan membelah Laut Merah sehingga mereka dapat berjalan di dasar laut. Mereka pun lupa akan mana makanan yang Tuhan berikan setiap hari. Apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Tuhan pun menjadi marah. Tuhan pun akhirnya menulahi bangsa Israel karena mereka telah berbuat anak lembu emas atau membuat anak lembu emas dan menyembah kepadanya. Bapak Ibu bisa baca pada ayatnya yang ke-34 pada pasal yang 32. Betapa marahnya Allah kepada bangsa sehingga Allah menulahi bangsa Israel. Sebagai seorang pemimpin tentunya Musa sangat malu Bapak Ibu. Musa tentunya merasa bahwa ia tidak dapat menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa Israel di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, walau Tuhan pun berfirman bahwa Tuhan akan tetap meminta Musa untuk tetap memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi Musa berkata kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ini kita bisa baca pada ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu. Walaupun Tuhan sudah berkata kepada Musa untuk berangkat dan Tuhan sudah mengutus atau mengirim malaikat untuk mengiringi bangsa Israel, tetapi Musa enggan untuk berangkat. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin, Musa tidak akan berangkat. Ini bukanlah merupakan ancaman dari Musa kepada Tuhan, melainkan ini adalah pernyataan Musa yang mengakui bahwa dirinya serta segenap bangsa Israel tidak berdaya jika Tuhan tidak menyertai perjalanan mereka. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Sebagai seorang pemimpin tentunya harus punya pegangan. Nah, yang menjadi pegangan oleh Musa adalah Allah. Bukan pegangan pada dirinya sendiri, pegangan atas kemampuan dirinya sendiri, pegangan dengan daya pikirnya sendiri, tidak. Dia tetap selalu mengandalkan Allah. Musa tidak pernah meninggalkan Allah. Ketika Allah sudah mengutus malaikat pun, Musa pun tidak segera berangkat. Kalau bukan Tuhan yang memimpin sendiri, Musa dan bangsa Israel tidak akan berangkat. Jika saja Tuhan tidak memberikan mana sebagai makanan bangsa Israel pada saat itu, tentunya bangsa Israel sudah kelaparan. Musa sadar bahwa tidaklah mudah berjalan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan tanpa campur tangan Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu. Pelajaran yang begitu luar biasa yang kita bisa ambil. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita menjadi apapun dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus ingat bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, itu karena Tuhan. Sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya kita selalu mengandalkan Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan Musa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Musa sangat bergantung pada Tuhan. Bahkan perkataannya dalam kata lain dapat diartikan seperti, jika Tuhan tidak mau memimpin perjalanan kami, lebih baik kami mati di sini. Seperti itu Bapak Ibu.
Di tengah perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, umat Israel memang sempat berbuat dosa. Tentunya dosa yang sangat besar. Dengan membuat patung anak lembu emas untuk disembah. Hal ini rupanya membuat Musa merasa gagal menunaikan tugas dari Tuhan. Ia semakin merasa tidak sanggup menanggung beratnya beban yang harus dipikulnya. Ketika Allah memintanya memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan, ia pun memohon kasih karunia-Nya. Musa mengatakan bahwa ia hanya mau berangkat bila Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Allah mengetahui kegelisahan hati Musa. Ia pun berfirman bahwa Dia sendiri atau Tuhan sendiri yang akan memimpin Musa. Seperti Musa, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa begitu tidak berdaya, kita pun menyadari betapa pentingnya tuntunan Tuhan. Kita ingin Tuhan menunjukkan jalannya, agar kita yakin kemana harus melangkah. Namun jika kita ingin Tuhan menuntun hidup kita, maka kita harus merelakan hati untuk mengikutnya. Sebab tidak selamanya Tuhan menuntun kita di jalan yang rata. Ada saat-saatnya Dia akan membawa kita melewati tanah berbatu-batu dan bahkan berbukit-bukit. Namun kemanapun Dia memimpin kita, yakinlah Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan telah menjanjikan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Untuk benar-benar mengalami penggenapan janji Tuhan, kita harus mau berjuang. Sebab anugerah keselamatan dari Tuhan itu memang gratis, Bapak Ibu. Tetapi untuk mengalami penggenapan janjinya yang gratis tadi, ada harga yang harus kita bayar. Bukalah hati kita, singkirkanlah hati yang keras, dan temui Dia dengan kerendahan hati. Sesulit apapun kita memahami apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita, janganlah bersandar pada pengertian kita sendiri. Terkadang kita tidak mengerti, Bapak Ibu, apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah, kita boleh selalu ada di dalam tuntunan kasih Tuhan. Kita yakini bahwa apapun yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik. Itulah yang terindah. Sebagai seorang pemimpin dalam menjalani hidup ini, janganlah sekali-sekali bersandar dan mengandalkan kekuatan sendiri. Semua akan sia-sia, Bapak Ibu. Sebaliknya, andalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, berarti kita senantiasa berjalan bersama Dia di setiap waktu. Musa mempersiapkan diri datang dan ingin berbicara dengan Allah. Alkitab melukiskan relasi antara mereka sangat menarik. Musa berbicara kepada Allah seperti seorang berbicara kepada temannya. Luar biasa, Bapak Ibu. Musa mengajukan keberatan terhadap rencana Allah itu. Dengan berani dan rendah hati. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan berani dan rendah hati. Musa mengutarakan isi hatinya. Jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kata Musa, Bapak Ibu. Respon Musa sangat menarik. Ia tidak bisa berjalan tanpa Allah. Ia merasa tidak mampu kalau Allah tak ikut serta. Itu sebuah indikasi bahwa Musa sangat bergantung kepada Allah. Tanpa Allah, Musa adalah manusia biasa yang lemah. Dari pengalaman kepemimpinan Musa ini, Bapak Ibu, kita bisa belajar satu hal penting dalam kerangka formasi spiritual kita. Prinsip itu adalah betapa pentingnya pernyataan Allah dalam setiap aktivitas kita. Sebelum memulai pekerjaan apapun, kita harus memastikan bahwa Allah beserta kita. Makanya Bapak Ibu, doa adalah suatu alat untuk kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita meminta Allah untuk menyertai hidup kita. Sebelum kita memulai aktivitas apapun itu,
Marilah kita mulai dengan berdoa. Memohon Tuhan boleh sertai kita. Apapun itu Bapak Ibu. Terkadang menjadi suatu tantangan. Contoh Bapak Ibu. Ketika kita makan bersama. Yang mungkin kita makan dengan teman-teman yang tidak seiman. Ketika kita harus mengucap syukur atas anugerah berkat Tuhan itu. Tentunya kita harus mengucap syukur melalui doa. Nah inilah Bapak Ibu yang terkadang kita mau berdoa di depan orang itu malu. Saya pernah melihat teman Bapak Ibu. Ketika dia berdoa, tidak harus melipat tangan. Dia angkat sendok dan garpu, dia diam sesaat, dia mengambil waktu sejenak. Dia ingat Allah mengucap syukur. Dan amin. Tidak juga harus tutup mata dan sebagainya, tapi luangkan hati kita, membuka hati kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan boleh berikan, khususnya berkat yang saat itu sedang kita atau akan kita nikmati. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Musa katakan juga berlaku dalam kehidupan kita. Tentunya kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu. Dalam kita menjalani kehidupan ini, kita sungguh membutuhkan Tuhan. Bagaimana kita dapat melewati hari demi hari, minggu demi minggu, dan bahkan bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, tanpa pernyataan Tuhan. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk dapat melewati hari-hari kehidupan kita. Dari kisah Musa ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil dalam teladan kita sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu. Ketika kita dipilih Tuhan sebagai seorang pemimpin atau sebagai apapun status kita, entah di dalam keluarga, di gereja, maupun dalam tempat kita bekerja, janganlah pernah kita meninggalkan Tuhan yang telah memilih kita. Kedua, jadikanlah pemimpin yang menjadi contoh dan senantiasa memohon bimbingan Tuhan karena kita manusia lemah. Luangkan waktu kita, Bapak Ibu. Sejenak kita merenung. Sejenak kita bersaat teduh. Mohon Tuhan boleh menguatkan kita. Mohon Tuhan selalu menyertai kita. Untuk kita boleh menjalani hidup dan kehidupan ini. Persiapkan hati kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu. Luangkan waktu dengan benar ketika kita ingin menghadap Tuhan. Jangan hanya dijadikan seremonial saja. Seperti yang Musa lakukan. Ketika Musa ingin bertemu dengan Allah, Musa menyediakan tempat kemah tersendiri, kemah pertemuan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menyiapkan diri kita ketika kita ingin menghadap Tuhan? Ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan, apa yang kita mau persiapkan? Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Buka hati kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Untuk kita setiap datang kepada Tuhan. Dalam setiap ibadah-ibadah yang kita jalani. Buka hati kita, rendahkan hati kita. Biarlah Tuhan boleh ada dan selalu menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon ampun atas kesalahan dan kekurangan kita, serta serahkan kepada Tuhan untuk berkarya atas hidup kita. Ini juga tidak kalah pentingnya, Bapak. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang berdosa. Kita mohon ampun. Biarlah Tuhan berkarya atas hidup kita. Jangan kita bermegah diri bahwa apa yang kita boleh jalan ini karena kemampuan kita. Seakan-akan kita manusia yang benar dan tidak pernah salah. Rendahkan hati kita, mohon ampun kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh berkarya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tak dapat dipungkiri. Kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita setiap saat. Kita harus mengakui keterbatasan kita dan memohon pimpinan Tuhan untuk boleh menjalani kehidupan ini. Mari kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sehingga Tuhan pun akan berkata,
bahwa Ia akan menyertai kita karena kita telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan Tuhan sendiri telah mengenal kita. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami boleh naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Jikalau di malam hari ini kembali Tuhan boleh berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama boleh ada di dalam ibadah rumah tangga ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan inilah ibadah kami ya Bapa. Biarlah ibadah ini sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah dan berkat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga boleh mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu di malam hari ini. Firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami ini adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Sudah sepantasnya dan selayaknya kami senantiasa datang kepada Tuhan, memohon ampun, memohon tuntunan Tuhan dan penguatan Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan, di dalam kami boleh menjalani hidup dan kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Biar kami semua boleh membuka hati kami, untuk Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami boleh datang dalam setiap ibadah-ibadah kami, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Sekali lagi terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Dalam doa sahabat ini ya Bapa, kembali kami juga mau berdoa. Buat jemaat-jemaat kami yang boleh ada di dalam pelayanan kami dari sektor 1 hingga sektor 6. Yang saat ini boleh ada di dalam kelemahan tubuh. Yang saat ini mungkin ada di rumah sakit maupun di rumah yang tidak kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh ada juga bersama-sama dengan mereka. Berkati mereka ya Bapak. Ulurkan tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berikan kesembuhan bagi saudara kami ini. Melalui setiap upaya-upaya yang mereka lakukan. Setiap makanan, minuman, obatan, apapun itu.
Ialah semuanya itu boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara kami ini, ya. Nyatakan kasih Tuhan, ya Bapak, sehingga saudara kami boleh merasakan kasih Tuhan boleh ada dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh senantiasa dikuatkan dalam iman percaya mereka kepada Allah. Kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat yang ada di dalam sektor 1 hingga yang 6, yang mungkin saat ini ada di dalam pergumulan hidup, ya Bapak. Biarlah Tuhan boleh tahu juga apa yang menjadi keluh kesah mereka. Dari setiap keluh kesah mereka yang boleh mereka naikkan di setiap doa-doanya, ya Bapak. Berikanlah jawaban dari apa yang mereka boleh keluh kesahkan. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan juga boleh ada dan dirasakan mereka. Kami juga mau berdoa buat saudara kami yang saat ini mungkin tidak bisa bersama-sama kami di dalam ibadah rumah tangga ini, karena kesibukan mereka dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan juga boleh berkati mereka. Tuhan berkati apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, sehingga mereka juga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini akan undur daripadamu, ya Bapak. Ketoklah pintu hatinya. Berikan hikmat bagi mereka, ya Bapak, sehingga di lain waktu dan kesempatan mereka boleh bersama-sama dengan kami bersekutu untuk memuji-muji dan memuliakan nama. Kami juga mau berdoa buat kami semua, para pelayan-Mu, ya Bapak. Berikanlah kami kemampuan, kekuatan, sehingga kami semua boleh mampu dan kuat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Berkati gereja kami, ibu pendeta dan kami semua para pelayan-Mu, ya Bapak. Mampukan kami untuk kami boleh mengambil tugas dan tanggung jawab ini. Tentunya semuanya berseturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, ya Bapak. Biarlah Tuhan boleh ada di setiap kebijakan-kebijakan yang boleh diambil oleh pemerintah kami. Sehingga apapun itu, ya Bapak, semuanya akan mendatangkan sukacita bagi kami semua. Kami juga mau berdoa tentunya buat lingkungan gereja dan kami semua. Tuhan juga berkati kami. Biarlah kami, gereja, boleh menjadi saluran berkat bagi lingkungan di mana kami boleh ada dan kami boleh tinggal. Terima kasih, ya Bapak. Banyak hal yang ingin kami mau sampaikan kepadamu. Tetapi karena keterbatasan kami dalam berkata-kata, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi keluh kesah dan keinginan kami. Untuk itu, ya Bapa, biarlah doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami mau pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, ibadah pengucapan syukur. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur keluarga Nurhayati Lumapelu dan keluarga Maria Watimena pada hari Kamis 18 November 2021 pukul 19 WIB bertempat di Gereja Cipecang dengan pelayan firman Pendeta Nyonya Wasti IS Uktosea Magani. Mohon kehadiran majelis dan warga jemaat sektor pelayanan 1. Yang kedua, ibadah keluarga minggu depan 24 November 2021 pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Emeritus PH Sitorus dan pelayan liturgos oleh Diaken Paul Handoko. Yang ketiga, ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 pukul 19 WIB. Pelayan firman dilayani oleh Penatua Nyonya Seska Salamate. Yang keempat, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda pada hari Sabtu 20 November 2021. Pelayan firman akan dilayani oleh Penatua Lilan Feonai. Demikian warta jemaat malam ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan.
Ade, berjalan. Dengar Pak Adi udah ngomong apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari, semuanya yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, kita akan masuk di saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Adi, Bu Frida. Terima kasih Pak Adi. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Frida.